Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita berjumpa lagi dalam acara podcast Barat. Berorientasi pelayanan, aman, resik, amanah, dan tuntas pastinya. Memang kalau kita bicara sampah ya teman-teman, di balik tumpukan sampah yang bau, kotor ya pasti ada upaya pengelolaan sampah di balik kotornya sampah tersebut. Baik, dalam hal ini kita ada momen spesial Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2026 yang diperingati setiap tanggal 21 Februari. Kita akan kupas tuntas bersama narasumber kita, yaitu beliau Bapak Kepala UPTD, Pengelolaan Air Limbah dan Sampah Wilayah Barat, Bapak Haji Ramdhani Abdul Hakim. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Murni dan para pemirsa podcast Barat. Baik, insya Allah kita akan ngobrol asik nih ya, terkait dengan sampah, seperti itu, khususnya di wilayah Kebumen Barat. Baik Pak Ramdhani, terkait dengan HPSN ya, Hari Peduli Sampah Nasional. Urgensi dalam pengelolaan sampah itu khususnya di Kebumen wilayah Barat, apa sih peran utama dari UPTD Pengelolaan Air Limbah dan Sampah Wilayah Barat, Bapak? Ya, terima kasih Bu Murni dan para pemirsa podcast Barat. Kita selaku UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah Barat dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen mempunyai tugas pokok ya. Pokok tentunya ini sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 145 tahun 2021 tentang pembentukan, susunan organisasi, tata kerja UPTD Pengelolaan Sampah itu mempunyai tugas pokok ya. Tugas pokok kita adalah melaksanakan kegiatan dinas yang bersifat teknis operasional pengelolaan sampah, di mana di situ ada fungsi-fungsinya, diantaranya fungsi perencanaan kaitannya dengan pelaksanaan program, kemudian pelaksanaan teknis pelayanan, kemudian ada pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya adalah fungsi bagaimana kita bekerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan sampah, dan tentunya ada pelaksanaan proses evaluasi dan pengendalian dalam pengelolaan sampah di wilayah Barat. Gitu. Baik Pak. Jadi memang UPTD itu lebih bersifat sebagai operator begitu operator, ya Pak? Operator. Ya. Baik, kita memang di bawah Dinas Lingkungan Hidup ya, dalam hal ini kalau dinas memang terkait lebih kepada regulator ya Bapak ya, regulator seperti itu. Sedangkan kita UPT lebih kepada operatornya seperti itu. Baik, dalam rangka peringatan HPSN, pesan utama apa Bapak yang ingin disampaikan dari UPT Pals Wilayah Barat yang mungkin kemarin sudah diadakan seremoni begitu nggih di lapangan Manunggal, kolaborasi dengan penjual, pedagang di sana terkait dengan kerja bakti kebersihan. Pesan utamanya apa Bapak yang ingin disampaikan kepada warga Kebumen Barat ini? Ya, alhamdulillah pemirsa, kita selaku UPTD Pengelolaan Sampah telah berkolaborasi ya dengan tadi sampaikan Bu Murni dengan para pedagang di lapangan Manunggal, Gombong dalam rangka HPS ini di tahun 2026. Tentunya ini sesuai dengan moto atau mungkin tema di HPSN tahun 2026 itu adalah kolaborasi untuk Indonesia asri ya. Di sana kita memang menggandeng atau mengajak masyarakat, khususnya dalam hal ini kemarin dengan pedagang lapangan Manunggal dan umumnya tentunya kepada mengajak ya seluruh masyarakat khususnya di wilayah Barat Kabupaten Kebumen, bagaimana momen HPSN di tahun 2026 tidak hanya sekedar seremoni. Kita memperingati kejadian di tahun 2005 ya di Dewi Gajah sana terjadi bencana sehingga menewaskan orang, dan yang terpenting adalah bagaimana di tahun-tahun ke depan, tahun-tahun sekarang ini merefleksikan bagaimana pengelolaan sampah itu harus tuntas ya, harus selesai baik dari sumber maupun sampai di proses akhir. Itu harapannya itu dapat berjalan di tentunya di wilayah bagian barat Kabupaten Kebumen. Itu. Iya, sedulur Kebumen ya, tadi disampaikan bahwa kita
jangan hanya jago menghasilkan sampah tentunya ya, tapi juga pandai juga untuk mengelola sampahnya. Ya, kita menuju pada pertanyaan selanjutnya nih untuk Pak Romdoni ya, teman-teman sedulur Kebumen Barat nih ya. Ya, tadi disampaikan Bapak terkait dengan tupoksi PT PALS Wilayah Barat ya. Lebih kepada pelayanan pengangkutan persampahan dan ada kaitannya juga dengan retribusi tentunya. Baik, bisa dijelaskan Bapak terkait dengan sejauh mana untuk wilayah cakupan untuk UPTD PALS Wilayah Barat dalam hal tadi pengangkutan sampah maupun retribusinya Bapak. Ya, terima kasih Bu Murni, ini pertanyaan yang bagus. Termasuk bagian tupoksi kita di UPT Wilayah Barat, bahwa kita mempunyai cakupan layanan yang sangat luas ya, karena menyangkut separuh dari Kabupaten Kebumen ya, sekitar 13 kecamatan. Namun demikian tentunya kita masih berfokus karena keterbatasan sumber daya yang ada, dan tentunya sumber daya itu tidak hanya masalah sarpas, tapi masalah juga ketenagaan. Kita melayani 13 kecamatan dan lebih dari 200 desa kelurahan di Kabupaten Kebumen, sehingga ini cukup luas. Namun demikian kita berfokus pada wilayah atau kecamatan-kecamatan yang sudah berkembang ya, sudah menuju ke perkotaan ya, khususnya dalam hal ini kayak di Kecamatan Karanganyar dan Gombong ya, itu sudah cukup menjadi kota yang berkembang, sehingga itu butuh pelayanan dan jangkauan pelayanan kita dalam pengangkutan sampah, dan ini hampir setiap saat ya selalu bertambah volume sampah yang kita layani Bu. Jadi ini juga termasuk tantangan bagi kita dalam pengelolaan sampah di wilayah Barat Kabupaten Kebumen. Jadi sebenarnya lebih fokus kepada perkotaan wilayah Barat begitu ya Bapak ya, khususnya Gombong dan Karanganyar. Tidak menutup kemungkinan juga untuk cakupan tadi yang disampaikan ada 13 kecamatan di wilayah Barat untuk Kabupaten Kebumen. Baik Pak Romdoni, terkait dengan pengangkutan sampah nih, kira-kira bagaimana nih Pak alur pengangkutan sampah yang dilayani oleh PT PALS Wilayah Barat? Ya, terima kasih Bu Muni dan para pemirsa. Kita selaku UPC melakukan teknis operasional, jadi dalam pengangkutan sampah itu tentunya dimulai dari sumber ya. Sumber itu ada dua. Sumber itu dari warga sendiri, masyarakat sebagai penimbun sampah, dan juga dari area publik ya, seperti lapangan, alun-alun, jalan, dan itu bagian dari sumber sampah. Sehingga mekanismenya atau alurnya dari untuk warga ya, itu diambil oleh para petugas di lingkungan masing-masing ya, itu oleh Pakling ya, atau petugas di lingkungan melalui sarpas yang ada seperti gerobak atau beca atau mungkin roda 3 yang lain, motor ya, sehingga mereka akan diangkut, sampah tersebut akan diangkut menuju ke TPS atau di landasan kontainer atau di bak sampah yang tersedia. Kemudian nanti untuk yang sampah penyapuan yang dilakukan oleh petugas kami di UPTD atau petugas kita di UPTD itu dikumpulkan atau ditampung di TPS yang sudah ada dan menggunakan trash bag atau tempat sampah dustbin ya, atau istilahnya kotak sampah kita, sehingga kita angkut menuju ke TPS atau kontainer yang terdekat. Itu pengangkutan sampah. Kemudian dari TPS itu akan kita angkut menuju ke TPA. Dan ini tentunya dari kami menyampaikan bahwa pengangkutan itu dilakukan secara rutin ya, setiap hari oleh tugas kami sampai dari sumber sampai ke di TPA yang kita ada di Desa Semali. Itu saja. Ya. Berarti ada jadwal rutin gitu ya Pak ya? Setiap armada seperti itu ya Pak? Ya, jadi untuk jadwal rutin hampir mungkin rata-rata 2-3 hari ya, kita mengangkut di satu titik, dan itu tentunya perlu kita perbaiki ya, perlu kita evaluasi, karena titik-titik itu 2-3 hari itu krusial
Sehingga perlu kita, ini menjadi tantangan juga, bagaimana kita berupaya 24 jam lah paling tidak bisa, atau setiap hari lah kita pada satu titik itu bisa diangkut. Tentunya ini karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh kami atau oleh kita. Iya, terkait dengan tadi yang tadi Bapak sampaikan, ada jadwal rutin seperti itu ya Pak, kemudian terkait dengan keterbatasan sumber daya dan sebagainya. Nah ini kadang warga masyarakat kita itu yang warga Kebumen ini ya, yang bagian barat pastinya, kadang sering bertanya, kenapa sih kok sampahnya belum diambil, sampahnya telat diambil, seperti itu. Kira-kira kendala yang dihadapi di lapangan Bapak terkait dengan tadi permasalahan yang sering warga sampaikan seperti itu. Kira-kira apa Bapak? Ya, terima kasih pada kesempatan yang baik ini kepada para pemirsa, khususnya warga Kebumen Wilayah Barat. Saya terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf ya, karena yang sebesar-besarnya karena memang kami dalam hal ini UPTD Wilayah Barat masih belum mampu untuk melaksanakan pengangkutan sampah sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Sehingga sekaligus saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan perlu kami sampaikan bahwa seperti disampaikan tadi bahwa kondisi kami dalam pengelolaan sampah Jawa Barat sangat terbatas dalam hal sarpas yang ada, ya, sarpas yang ada seperti kendaraan roda 3, kendaraan truk atau dump truck atau amrol yang tentunya masyarakat di wilayah barat sudah memahami kondisinya memang ya bisa dikatakan cukup memprihatinkan lah, karena tentunya dari keberadaan armada yang mungkin pengadaannya sudah berpuluh-puluh tahun sehingga kondisinya seperti itu, sehingga ini mengibatkan kadang-kadang pengangkatan itu terlambat karena terjadi kerusakan atau ya rewel lah istilahnya, karena itu sudah sudah sepuh berarti sudah sepuh ya, sehingga ini perlu permajaan ya, harapannya ini juga menjadi catatan kita bagaimana kita perlu hanya permajaan. Di samping itu juga ada kendala di keterbatasan sumber daya manusia, Bu. Bu Murni, yang kita miliki kadang sumber daya yang kita miliki seperti PNS yang banyak pensiun gitu sementara ya, tidak atau purna ya. Sementara untuk penggantian itu tidak bisa serta-merta, sehingga kalau urgensi kebutuhan pelayanan yang mendesak itu memang harus dilakukan. Namun demikian karena terbentur dengan ketentuan atau peraturan kaitannya dengan pengadaan sumber daya manusia, sehingga ya mohon maaf sekali lagi kepada masyarakat bahwa itu termasuk menjadi kendala bagi kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat wilayah barat Kabupaten Kebumen. Itu, Bu. Terkait dengan tadi Pak kendala di lapangan, apakah selama ini kan memang warga kita itu masih masih membuang sampah masih jadi satu, belum ada upaya pemilahan seperti itu. Apakah itu juga termasuk sampah yang tercampur di TPS? Apakah itu juga termasuk menjadi kendala bagi UPT PAS Wilayah Barat, Pak? Oh ya, tentu Bu, ini salah satu kendala juga bagi kami. Namun demikian ini kita perlu mengedukasi ya, khususnya kepada masyarakat bagaimana pentingnya kita memilah sampah dari rumah ya, dari timbulnya. Bagaimana kita harus concern, serius, care terhadap sampah yang kita miliki, karena begitu barang yang kita beli, makanan yang kita beli, atau hal-hal lain yang kita beli, itu menjadi kewajiban kita bagaimana sampah itu menjadi tanggung jawab bagi yang menimbulkan sampah itu ya, sehingga tanggung jawab itu melekat bagi setiap warga yang tentunya menghasilkan sampah ya, menghasilkan sampah setiap hari ya. Warga diharapkan dapat memilah sampah dari rumah tangga, dari perkantoran, dari sumber-sumber lain ya, termasuk di dunia perdagangan, di pasar dan sebagainya. Karena pilah sampah termasuk suksesnya atau kemudahan dalam proses pengolahan sampah selanjutnya itu. Iya betul pemirsa. Jadi suksesnya pelayanan kita sebenarnya tidak hanya ansih layanan kita, tapi juga perlu dukungan dari penghasil sampah ya, dari sumber sampah. Ada salah satunya adalah dengan tadi pemilahan sampah, sehingga sampah yang kita layani dibuang ke TPA itu harapannya itu adalah sampah residu yang sudah mengalami proses pemilahan terlebih dahulu di sumber seperti itu. Baik.
Di tahun 2026 ini Bapak, apakah UPT PAUS Wilayah Barat terkait dengan layanan pengangkutan sampah ada inovasi-inovasi tertentu Bapak untuk lebih meningkatkan performa dan kinerja terkait dengan layanan pengangkutan sampah seperti itu? Ya, terima kasih Bu Murni. Ya, kita selaku UPTD ya yang melaksanakan tugas dinas selaku operator tentunya bagaimana memberikan pelayanan itu harus ada inovasinya, Bu. Betul. Inovasi itu penting sehingga menggairahkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan masyarakat pun tergairahkan dengan apa yang inovasi yang kita lakukan. Dan inovasi yang kita lakukan tentunya yang pertama kita aktif mengedukasi masyarakat ya melalui media-media yang ada, baik itu lewat media musren dan lain sebagainya, termasuk bagaimana kalau ada kerumunan atau kegiatan event di lapangan itu bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan layanan kebersihan yang perlu kita tekankan kepada masyarakat. Tentunya itu sebagai bagian dari pelaksanaan tugas kita dalam yang tertuang dalam Perda yang ada di Kabupaten Kebumen, yaitu Perda 13 tahun 2023 ya, 23, sehingga apa yang menjadi tugas kita dalam pelayanan kepada masyarakat itu bisa tersampaikan. Itu sifatnya edukasi. Kemudian yang kaitannya dengan inovasi, bagaimana masyarakat yang sudah terlayani itu bagaimana mudah dalam membayar retribusinya. Karena ini sebagian dari tugas atau kewajiban ya masyarakat selaku penimbul sampah yang tidak bisa mengelola sampahnya sendiri, akhirnya dibebankan kepada pihak lain, dalam hal ini mungkin dinas, sehingga masyarakat bagaimana dimudahkan. Sekarang bagaimana masyarakat bisa membayar secara digital ya, atau non tunai seperti itu ya, karena itu juga dari dinas atau dari pemerintah Kabupaten Kebumen menggalakkan itu untuk bagaimana para pelanggan atau pengguna layanan bisa membayar retribusinya atau pajaknya melalui sarana digital atau non tunai gitu Bu. Iya betul. Jadi memang terkait dengan inovasi ini ya Bapak Ibu sekalian pemirsa, bahwa memang retribusi sebagai salah satu kewajiban pelanggan ya jasa layanan kebersihan adalah menjadi salah satu hal yang menarik ya, karena memang sebagian besar warga kita Pak Romdoni kadang juga masih ribet juga ya Pak kalau terkait dengan non tunai gitu ya, males gitu ya, pengennya tunai aja, betul nggak bisa aplikasinya. Ini memang perlu dilakukan upaya yang masif gitu ya Pak ya, agar inovasi yang diciptakan ini bisa benar-benar applicable gitu ya, bisa diakses oleh masyarakat dan tentunya menyenangkan ya, untuk transparansi juga seperti itu harapannya. Dan otomatis inovasi ini harapannya tadi selain bisa bermanfaat untuk warga Kebumen, juga bisa untuk transparansi terkait dengan pendapatan retribusi daerah khususnya dari jasa layanan kebersihan seperti itu. Baik, kita tadi sudah ngobrol banyak terkait dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional yang ada di cakupan layanan wilayah Barat Kebumen. Mungkin ini harapan dan mungkin closing statement Bapak dari PTD PAUS Wilayah Barat terkait dengan bagaimana sih seharusnya ya warga kita Kabupaten Kebumen dalam hal pengelolaan sampah secara umum seperti itu. Terima kasih Bu Murni, ini momen yang sangat penting ya di HPSN ini, dan perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa sampahmu tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawabku. Sehingga ini penting ditanamkan oleh setiap warga, setiap penimbul sampah atau sumber sampah, sehingga mungkin kami sebagai garda terdepan dalam pengelolaan sampah. Namun demikian penentu keberhasilannya adalah para penghasil sampah sendiri ya. Jadi saya berharap masyarakat atau warga atau pelanggan semua saja, khususnya di wilayah Barat, bagaimana care terhadap sampah kita ya. Misalnya apalagi ini pas momen HPSN ini di bulan Ramadan ya. Ramadan itu harusnya bisa mengendalikan hawa nafsunya. Bagaimana bisa menahan, kalau bicara berbuka puasa
kepinginnya itu apa-apa dibeli Bu ya. Betul, Pak. Lihat makanan yang segar kepingin beli, makanan yang wah di sana kepingin beli. Jadi kadang-kadang kalau sudah terbeli nanti pada waktu buka begitu kita makan sudah minum manis dan makan sedikit itu sudah kenyang. Apalagi kayak usia kami Bu ya, sudah kepala atas ya. Itu perlu mengendalikan dalam berkonsumsi ya, konsumsi makan, sehingga belanja pun saya berpesan kepada masyarakat belanja untuk konsumsi berbuka puasa dapat dikendalikan. Tentunya kalau bicara puasa tentunya malah konsumsinya berkurang ya, karena kita hanya makan di sahur, saat sahur dan saat berbuka, sehingga pembelanjaan terhadap makanan dapat lebih terkendali, sehingga sisa-sisanya tidak ada harapannya ya, sekali makan habis gitu ya. Jangan sampai apa-apa yang sudah dibeli tidak termakan akhirnya menjadi sampah. Itulah yang perlu kita menjadi kesadaran kita pada masyarakat, diri saya sendiri ya, karena itu perlu ditanamkan dalam diri kita. Kemudian kami juga berpesan kepada kelompok komunitas seperti Bank Sampah, TPS3R yang sudah terbentuk, mohon dapat bergerak bersama, aktif, karena itu ya, juga kunci keberhasilan dari pergerakan itu. Bank Sampah dan TPS3R yang ada di wilayah desa masing-masing, syukur kalau sudah ada, dan semoga sih dari setiap desa yang di wilayah barat sudah ada bank sampah atau TPS3R, sehingga pengelolaan sampah akan lebih tuntas, lebih mudah, dan yang kami angkut hanya residu, dan proses ini tentunya akan lebih memudahkan di proses akhir ya. Karena sampah selesai di tingkat sumber. Harapannya masyarakat bisa itu. Dan yang terakhir, yang satu mungkin karena masyarakat selaku pelanggan punya kewajiban ya, tadi kami sampaikan untuk bisa menepati atau kewajibannya, yaitu dengan membayar retribusi sebagai kewajiban bagi penimbul sampah. Itu saja yang mungkin kami sampaikan, dan semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya dalam rangka bagaimana kita bersama mengolah sampah ini, sehingga kita akan sukses dalam mengolah sampah khususnya di wilayah barat Kabupaten Kebumen. Baik, terima kasih Pak Romdoni atas arahannya, dan sampaikan tadi betul-betul sangat bermanfaat buat kita semuanya. Baik, pemirsa sekalian ya, harapannya tadi yang disampaikan Pak Romdoni terkait dengan, apalagi sekarang kita bertepatan dengan bulan Ramadan, tadi disampaikan kita harus berhemat nih dalam belanja ya, untuk terutama kalau Ramadan itu memang banyak food waste gitu ya Pak ya, yang justrunya harusnya makannya 2 kali, malah kok food waste-nya tambah banyak gitu ya. Itu juga terbukti itu memang ya, di dapur kita sekarang malah Ramadan sampah makanannya malah lebih banyak justru seperti itu. Nah itu juga menjadi salah satu yang harus kita kendalikan seperti itu ya. Baik, untuk Kebumen Barat harapannya pengelolaan sampah menjadi hal yang nyata ya, bukan lagi mimpi ya, karena dengan masifnya desa maupun kelurahan mandiri sampah, harapannya Kebumen wilayah Barat menjadi kota yang bersih, yang indah, benar-benar bisa menjadi kenyataan seperti itu. Baik, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Apabila Bapak Ibu terkait kendala terkait dengan layanan pengangkutan sampah, khususnya di layanan kami, bisa mengunjungi media sosial kami. Kita ada Instagram ya, ada UPT-Digo. Kemudian juga misalnya Bapak Ibu perlu berkomunikasi, berkonsultasi langsung pada kami, silakan untuk berkunjung di kantor kami di Jalan Stasiun nomor 12 Gombong. Baik, demikian podcast pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.